Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Sumber yang Anda bagikan kali ini membawa kita ke bab 50 dari The Art of Thinking Clearly. Judulnya menarik nih, kebohongan kecil yang manis, atau disonansi kognitif. Pernah nggak sih Anda pengen banget sesuatu, gagal dapet, terus tiba-tiba mikir, ah ya udahlah, kayaknya emang nggak bagus-bagus amat. Nah, fenomena ini yang mau kita kupas. Jadi intinya ini soal rasa nggak nyaman di pikiran gitu ya. Pas apa yang kita lakukan nggak sejalan sama apa yang kita yakini. Dan gimana otak kita gitu mencoba bikin kita nyaman lagi. Contoh klasiknya ada di dongeng Aesop tuh, soal rubah dan anggur. Itu bagus buat mulai kayaknya. Iya bener banget. Di dongeng itu kan si rubah gagal tuh meraih anggur yang dia pengenin. Nah, buat nyatasin konfliknya, konflik antara pengen tapi nggak bisa, dia akhirnya menafsirkan ulang situasinya. Bilang ke diri sendiri, itu anggurnya pasti asem. Ini cara klasik pikiran kita bekerja buat ngurangin disonansi kognitif. Ya intinya mengubah persepsi biar rasanya lebih konsisten aja di dalam diri. Menarik ya, gimana pikiran kita bisa kreatif gitu buat melindungi diri. Ini jadi nyambung ke eksperimen klasik nih, yang benar-benar nunjukin mekanisme ini. Eksperimennya Festinger sama Carl Smith tahun 1959 ya. Mereka minta mahasiswa ngerjain tugas yang, bosenin banget katanya, selama 1 jam penuh. Betul. Bayangin aja muter-muter pasak kayu gitu, sejam loh. Sejam, kebayang bosennya. Ya, setelah selesai, bagian paling menariknya itu justru apa yang terjadi selanjutnya. Sebagian mahasiswa ini diminta buat, bohong ke partisipan berikutnya. Mereka disuruh bilang kalau tugas tadi itu sebenarnya, menyenangkan. Disuruh bohong gitu ya? Terus? Nah, untuk kebohongan ini ada imbalannya. Satu kelompok cuma dikasih $1, kelompok lain dikasih $20. Dulu $20 lumayan gede loh. Oke, $1 sama $20. Jauh ya bedanya. Terus gimana hasilnya? Ini nih yang bikin penasaran. Kelompok mana yang akhirnya beneran percaya kalau tugasnya itu menyenangkan? Nah, ini dia yang unik. Ternyata mereka yang dibayar cuma $1, justru mereka yang menilai tugas itu jadi lebih positif setelahnya. Loh, kok bisa gitu? Bukannya yang dibayar lebih mahal harusnya lebih senang? Gini logikanya, kalau dibayar $20, itu kan alasan eksternal yang jelas banget buat bohong. Mereka bisa mikir, ya wajar aku bohong, kan dibayar mahal. Jadi nggak ada konflik batin yang gimana bawet. Tapi kalau cuma $1, itu kan rasanya nggak cukup buat jadi alasan bohong. Kecil banget imbalannya. Nah, untuk meredakan rasa nggak nyaman karena udah bohong tapi alasannya receh, pikiran mereka secara nggak sadar ngubah keyakinan asli mereka. Jadinya mereka mikir, mungkin emang tugasnya nggak sebosan itu kok. Mereka meyakinkan diri sendiri biar tindakan, bohong, dan keyakinan tugasnya oke, jadi nyambung, jadi selaras gitu. Wow, jadi kebutuhan kita buat konsisten secara internal tuh kuat banget ya. Sampai kita rela mengubah cara kita ingat atau menilai pengalaman cuma buat menghindari rasa nggak enak di pikiran. Gara-gara kebohongan kecil bahkan ke diri sendiri. Ini jadi ingat situasi yang mungkin Anda juga familiar nih. Misalnya ditolak kerjaan. Padahal tadinya pengen banget. Pas ditolak kita malah mikir, syukurlah nggak diterima. Kayaknya budayanya nggak cocok buat aku deh. Persis, itu dia disonansi kognitif lagi beraksi. Pikiran kita otomatis cari-cari alasan, cari rasionalisasi buat nutupin jurang antara harapan awal, aku pengen banget kerja di sana, sama kenyataan pahit, aku ditolak. Mekanisme pertahanan ini emang bantu kita merasa lebih baik ya dalam jangka pendek. Tapi ya itu bisa juga bikin pandangan kita jadi kabur soal situasi sebenarnya atau soal apa yang sebenarnya kita mau. Jadi penting banget ya paham soal ini. Pada dasarnya, disonansi kognitif ini cara kita bikin pembenaran lah ya. Bikin kebohongan kecil yang manis buat diri sendiri. Biar dunia internal kita rasanya nyambung terus, koheren, meskipun kadang ya ngorbanin objektivitas. Kita semua ngelakuin ini loh, sering banget tanpa sadar. Iya, benar. Dan ini akhirnya bawa kita ke pertanyaan penting nih. Gimana caranya kita bisa ambil keputusan yang lebih jernih, yang lebih jujur ke diri sendiri, kalau kita punya kecenderungan alami buat, melintir persepsi demi rasa nyaman. Kuncinya, ya balik lagi, kesadaran diri. Coba deh mulai perhatiin, pas Anda merasa nggak nyaman karena ada yang nggak konsisten antara pikiran dan tindakan. Amati kalau ada kecenderungan buat buru-buru cari pembenaran atau menafsirkan ulang fakta.
Coba tanya ke diri sendiri, rasionalisasi ini beneran bantu saya paham situasi atau cuma bikin saya merasa lebih baik aja dengan cara ya ngabaikan kenyataan yang kurang enak? Pertanyaan reflektif yang bagus banget tuh. Mungkin Anda bisa coba inget-inget lagi. Kapan terakhir kali Anda, mungkin secara halus gitu ya, mengubah cerita di kepala Anda soal suatu kejadian biar rasanya lebih enak, lebih bisa diterima? Apakah pembenaran itu, kalau dipikir-pikir lagi, beneran akurat? Atau jangan-jangan cuma jadi tameng mental aja? Sesuatu buat Anda renungkan lebih dalam nih. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.